Jumpa lagi dengan saya Erna S. Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang schizophrenia. Kita masih berbicara tentang seputar kejiwaan ya di beberapa YouTube yang terakhir. Namun saya berharap teman-teman bisa memanfaatkan informasi-informasi ini, terkhusus teman-teman yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di daerah. Salam sukses untuk Anda. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berita tentang saya atau tentang materi-materi saya. Saudaraku yang terkasih, schizophrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya pengidap schizophrenia mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Hal ini yang membuat schizophrenia disamakan dengan psikosis, padahal keduanya ternyata berbeda. Psikosis hanya salah satu dari gejala beberapa jenis gangguan mental, termasuk schizophrenia. Penyebab schizophrenia. Meskipun penyebab utama schizophrenia belum ditemukan, tetapi ada beberapa kondisi yang diduga terkait dengan penyakit ini. Yang pertama adalah faktor genetik. Keturunan dari pengidap schizophrenia memiliki risiko 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Risiko tersebut meningkat 40% lebih besar ketika kedua orang tuanya sama-sama pengidap schizophrenia. Sementara itu, anak kembar yang salah satunya mengidap schizophrenia akan memiliki risiko hingga 50% lebih besar. Yang kedua adalah komplikasi kehamilan dan persalinan. Jadi untuk para bidan, kalau kita sudah membahas tentang kehamilan dan persalinan, ini harus dibuka telinganya lebar-lebar. Schizophrenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil, dan dampaknya akan terlihat saat anak lahir. Kondisi ini seperti paparan racun dan virus, ibu seorang pengidap diabetes, perdarahan pada masa kehamilan, serta kekurangan nutrisi. Selain dari kehamilan, komplikasi yang terjadi ketika persalinan juga dapat membuat seseorang mengidap schizophrenia. Contohnya, berat badan rendah saat lahir, kelahiran prematur, asfiksia, atau kekurangan oksigen saat dilahirkan. Faktor yang berikutnya adalah faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan hormon serotonin dan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu penyebab dan meningkatnya risiko seseorang mengidap schizophrenia. Keduanya merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengirim sinyal antar sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Selain itu, pengidap schizophrenia juga memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki gangguan mental. Perbedaan tersebut antara lain, ventrikel otak memiliki ukuran yang lebih besar. Ventrikel sendiri adalah bagian dalam otak yang berisi cairan. Lobus temporalis memiliki ukuran yang lebih kecil.
Ingatan dalam otak manusia berkaitan dengan lobus temporalis. Nah, jadi di dalam otak kita ada yang namanya lobus temporalis. Ini tidak boleh terlalu kecil ukurannya ya, ukuran normal saja. Makanya kita juga harus waspada dengan orang-orang yang kepalanya cenderung kecil pada orang-orang tertentu ya, yang kecil sekali kepalanya. Nah, otomatis lobus temporalisnya juga kecil gitu. Nah, sel-sel pada otak memiliki koneksi yang lebih sedikit. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor karena koneksi sel-sel pada otak ini lebih sedikit, tidak begitu connect. Kemudian faktor risiko schizofren apa dan bagaimana? Siapakah yang menjadi faktor risiko dari schizofrenia? Setiap orang bisa saja terkena schizofrenia tanpa mengenal umur, tetapi umumnya kalangan remaja dan orang yang baru menginjak usia 20 tahun awal berisiko lebih tinggi mengalami kondisi ini. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan schizofrenia. Misalnya, bentuk struktur otak dan sistem saraf yang tidak normal. Anda bisa bayangkan deh, mungkin terlalu kecil, mungkin terlalu besar, atau bentuknya yang ada kecacatan pada bagian otak kita tentunya. Nah, beberapa komplikasi kehamilan dan kelahiran seperti malnutrisi, kekurangan oksigen, paparan racun, virus dapat mempengaruhi perkembangan otak. Memiliki riwayat keluarga dengan schizofren, kelahiran prematur, peningkatan aktivasi pada sistem kekebalan tubuh, ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin, mengkonsumsi obat-obat yang dapat mengubah pikiran psikoaktif, baik itu juga psikotropik selama masa remaja dan dewasa muda. Jadi ini saya garis bawahi lagi dari yang sudah saya jelaskan di depan. Gejalanya bagaimana gejala schizofrenia? Ada 3 kategori dalam pembagian gejala schizofren. Yang pertama, gejala negatif. Gejala schizofren negatif muncul ketika sifat dan kemampuan yang dimiliki orang normal seperti konsentrasi, pola tidur normal, dan motivasi hidup menjadi menghilang. Umumnya gejala tersebut ditambah dengan ketidakmauan seseorang bersosialisasi dan merasa tidak nyaman saat bersama dengan orang lain. Ciri-ciri orang yang mengidap schizofrenia negatif yaitu terlihat apatis dan buruk secara emosi, tidak peduli terhadap penampilan diri sendiri, menarik diri dari pergaulan. Sedangkan yang kedua adalah gejala positif. Nah, gejala positif dari schizofrenia biasanya berupa delusi atau waham atau pemikiran, ngerasa dirinya seorang raja, seorang presiden, keturunan Nyi Roro Kidul, atau mungkin yang lain-lainnya, paham kebesaran seperti itu. Kemudian halusinasi, merasa melihat sesuatu, ya, pikirannya kacau dan adanya perubahan pada perilaku. Gejala yang tidak teratur, gejala ini berupa pikiran dan ucapan bingung serta tidak teratur, kesulitan untuk berpikir logis dan terkadang menunjukkan perilaku aneh atau gerakan-gerakan yang abnormal. Hal yang perlu diwaspadai adalah gejala schizofrenia biasanya berkembang perlahan-lahan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Pengidapnya bisa saja memiliki gejala yang banyak atau hanya sedikit gejala yang dialaminya. Pengidap schizofrenia mungkin kesulitan menjalin hubungan dengan teman dan rekan kerja. Mereka juga mungkin memiliki masalah dengan kecemasan, depresi,
pikiran, atau berpotensi melakukan tindakan untuk bunuh diri. Gejala awal skizofrenia bisa berupa perasaan yang mudah tersinggung atau tegang, kesulitan untuk berkonsentrasi, kesulitan tidur. Saat penyakit berlanjut, pengidapnya mungkin memiliki masalah dengan pikiran, dengan emosi dan perilaku, termasuk melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai halusinasi. Dia mengisolasi dirinya, mengurangi emosi dalam suara dan ekspresi wajah. Jadi mukanya datar, suaranya datar, ekspresinya datar seperti robot ya. Masalah dengan pemahaman dan pengambilan keputusan, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keyakinan yang dipegang kuat akan sesuatu hal yang tidak nyata atau delusi. Berbicara dengan cara yang tidak masuk akal. Diagnosis skizofrenia. Jika gejala skizofrenia terlihat, umumnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pengidap. Selain itu, pemeriksaan riwayat kesehatan keluarga juga akan dilakukan. Sementara untuk pemeriksaan penunjang seperti tes darah, CT scan, MRI dapat dilakukan untuk menyingkirkan penyebab organik dari gejala skizofrenia. Misalnya tumor otak atau kelainan metabolik yang memiliki gejala halusinasi seperti skizofrenia. Pengobatannya bagaimana ya? Skizofrenia bisa diobati dengan menggunakan beberapa cara seperti dengan kombinasi obat-obatan dan terapi psikologis. Obat yang diberikan adalah antipsikotik yang mempengaruhi zat neurotransmitter dalam otak. Obat ini mampu menurunkan kecemasan, menurunkan atau mencegah halusinasi, dan membantu menjaga kemampuan berpikir. Dokter umumnya memberikan obat-obatan antipsikotik kepada pengidap skizofrenia untuk mengurangi atau menghilangkan gejalanya. Sedangkan terapi psikologis bisa membantu pengidap untuk menemukan cara mengelola gejala saat sekolah atau bekerja, atau dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Contoh terapi psikologis yang bisa dilakukan untuk mengatasi skizofrenia antara lain adalah terapi perilaku kognitif, pelatihan keterampilan perilaku, dukungan pekerjaan, intervensi, remediasi kognitif. Pengobatan yang lain adalah terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif dengan cara memberikan aliran listrik eksternal ke otak pengidap yang sebelumnya sudah dianestesi atau ditidurkan, sehingga kekacauan listrik pada otak penyebab gejala halusinasi dapat berkurang. Bagaimana dengan komplikasi skizofrenia? Bila tidak diobati, maka skizofrenia bisa mengakibatkan masalah serius yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Komplikasi yang bisa disebabkan atau terkait dengan skizofrenia antara lain adalah bunuh diri atau upaya bunuh diri atau pikiran untuk bunuh diri, sampai mereka mempelajari bagaimana cara mati mungkin ya. Oh tidak, kalau ini dilakukan oleh mereka yang ada gangguan karena nafsa, masih bisa sedikit-sedikit berpikir normal. Yang berikutnya adalah gangguan kecemasan atau gangguan obsesif kompulsif atau OCD, depresi, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan lain termasuk nikotin, ketidakmampuan untuk bekerja atau bersekolah, masalah keuangan dan potensi menjadi tunawisma, isolasi sosial, masalah kesehatan dan medis, perilaku agresif meskipun jarang terjadi. Bagaimana cara mencegah skizofrenia? Saat ini tindakan pencegahan skizofrenia secara spesifik belum tersedia.
Namun pemeriksaan dini bisa mengurangi tingkat keparahan gejalanya. Keharmonisan keluarga pun menjadi hal yang penting untuk dijaga. Begitu pula dengan melakukan kegiatan positif dan rutin berolahraga. Kapan kita harus ke dokter? Nah, kapan ya harus ke dokter? Segera temui dokter atau psikiater atau psikolog. Jika kamu atau keluargamu atau kerabatmu atau orang-orang di sekitarmu ada yang mengalami gejala-gejala di atas atau gejala-gejala yang lain, misalnya mendengarkan suara yang menyuruh menyakiti diri sendiri atau orang lain, memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, merasa takut atau kewalahan, melihat hal-hal yang tidak ada di sana atau nyata, merasa bahwa dirimu tidak dapat menjaga dirimu sendiri. Demikianlah tentang skizofrenia. Anda bisa menjadi seorang konselor yang bisa menemukan penderita skizofrenia di daerah-daerah terpencil. Kemudian bawalah untuk datang ke psikiater, ke psikolog atau ke ahli yang bisa membantu untuk mengobati dengan tepat. Sekian dan terima kasih. Salam sukses, Tuhan berkati.